Belasan siswi sekolah dasar di Situbondo, Jawa Timur nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok. Agar fenomena itu tak meluas, Dinas Pendidikan setempat mengeluarkan surat edaran yang meminta orang tua dan guru mengawasi anaknya. Nomor satu pasti bipolar dulu, emosinya kayak begini gitu kan. Tapi setelah lama-lama, loh kok ada self harm, loh kok ada fear of abandonment. Nah baru kita mikir ke situ. Memang jarang kita pertama kali ketemu langsung working diagnosisnya tuh gangguan kepribadian ambang. Kecuali ya kan, iya udah ngomong kan itu tadi jarang yang datang keluar langsung bilang dok saya self harm kan. Biasanya ditutupin pakai lengan panjang nggak ketahuan. Dan kalau dia nggak ngomong kan. Dan kita kan sebagai psikiater kan juga nggak buka-buka tangan begitu kan. Jadinya memang biasanya belakangan kan gitu. Saya salut ya, saya punya kasus itu memang benar semula untungnya dia itu anak tunggal ya. Cacat tangan tunggal itu bahwa ayah ibunya tadinya sibuk, ayah ibunya itu ya punya pekerjaan yang menyita. Kemudian ibunya itu berani mengambil sikap bahwa hanya bekerja secara part-time. Part-time agar supaya bisa lebih dekat anaknya, tetapi juga orang tuanya juga kita edukasi bahwa ini suatu gangguan, bahwa bagaimana cara mendekati, cara melakukan pendampingan, bagaimana mencoba meningkatkan self-esteem, kepercayaan diri pada anaknya. Itu remaja ya Mas? Remaja. Iya biasanya remaja kan itu. Perlahan-lahan kemudian tampak sekali dan orang tuanya merasa bahwa iya dok, saya ini merupakan bagian dari kesalahan saya mengapa saya terlalu sibuk, saya tidak mengurus anak dan kita mengejar karir padahal anak hanya satu. Itu suatu perubahan yang menurut saya hanya orang tua memang perlu punya waktu buat anak. Iya. Ada juga yang orang tua tidak serasi, artinya bapak ibu suka berantem dalam tanda fisik, dalam tanda verbal pun. Lalu si ibu itu curhat sama anaknya, padahal anaknya masih SMP. Oh iya. Nah sehingga anaknya menjadi bingung nih, gimana ya? Itu sejak itu ada konflik ya di dia ya. Dalam dirinya. Saya harus gimana nih, ibu sama bapak kok tidak rukun? Saya harus pergi kemana? Terus mulailah dia self harm di situ. Dan juga nih anak ini biasanya ada cirinya juga gampang berubah. Dulunya dia wah saya mau sekolah ini. Tadi tiba-tiba di tengah-tengah berhenti, nggak mau melanjutkan, atau kurang sedikit lagi nggak mau sekolah lagi, yang kayak begitu. Iya. Ya. Ya kan, itu kan juga salah satu. Kadang-kadang datang dengan yang kayak gitu. Gitu loh, ini apa nih? Kok seperti ini gitu. Ya kan, itu juga yang kadang-kadang kita pikir nggak taunya terlalu panjang dengan gangguan kepribadian ambangnya itu, ya kan? Iya. Jadi memang ini termasuk kasus yang banyak sekali diderita akhir-akhir ini. Akhir-akhir. Zaman dulu kok nggak terlalu banyak ya. Zaman dulu hampir nggak ada kayaknya. Ya, ini 5-10 tahun terakhir. Betul. Jadi mungkin karena dulu ibu-ibu banyak yang nggak kerja kan. Kayak ibu-ibu kita banyak di rumah, ya kan. Kita kan jadi gimana ya, pendidikannya lebih beda kan. Jadi dan kita juga mungkin cara mendidiknya atau situasinya barangkali ya. Tapi lebih tahan. Ibu nggak bekerja juga belum tentu loh, pasien banyak belum menjamin ya. Oh iya ya, betul. Ibu nggak bekerja, terus pasien ibunya bekerja, seneng dong setiap kali pulang sekolah ada mama. Apa orang aku nggak bisa cerita sama mama? Oh iya. Jadi apalagi kalau mamanya sibuk, dia urusan pertengkaran dengan bapaknya ini masih jadi beban gitu ya. Udah nggak terima dia keluar anak-anaknya, udah nggak bisa terima. Kadang-kadang udah penuh sendiri gitu ya. Ibu ada tapi nggak mau dengerin anak gitu, jadinya langsung nasehatin. Remaja paling alergi kalau langsung dinasehatin. Iya benar. Diskusi harusnya kan. Sekarang maunya diskusi. One way itu nggak mau. Harusnya two way. Udah gitu ngeyel kan sih. Jadi harus sabar. Karena apa? Karena fase remaja adalah fase pembentukan identitas kan. Sehingga dia kalau di luar itu identitasnya diakui oleh teman-temannya, dia sebagai ketua ketua ini. Sementara kalau di rumah ini anak dilarang, kecil. itu dilarang. Tetap jadi anak kecil. Sampai tua juga orang tuanya tetap menganggap anak. Iya. Enggak kelar-kelar. Ya, dengan kita menyampaikan berbagai gejala, berbagai kondisi situasi, apakah itu pada anak sendiri, pada orang tua, berharap bahwa
awareness atau pemahaman ini baik diketahui oleh kedua orang tuanya atau oleh si klien sendiri, kita berharap bisa menolong, kita berharap bisa melakukan perubahan agar supaya tindakan-tindakan cutting destruktif ini ya bisa berkurang, syukur-syukur kemudian bisa melupakan tindakan self harm ini. Mendapatkan cara lain yang lebih sehat ya. Betul. Dan itu kadang-kadang karena sifatnya memang rata-rata pengobatannya lama, mereka kadang-kadang nanti capek sendiri nggak datang. Iya. Nah, itu yang kadang-kadang merupakan tantangan tersendiri, Betul. ya kan? Apalagi kalau udah agak enakan sedikit. Iya betul, berhenti obatnya. Nanti udah gitu kacau lagi, baru datang lagi kita mulai lagi. Tapi ya nggak apa-apa ya, itulah Nggak tugas apa-apa. kita kan. Iya. Itu juga buat kita bagaimana cara kita bisa mengendalikan emosi kita supaya kita bisa betul-betul bisa menerima dia terus ya. Iya. Uji kesabaran itu buat seorang psikiater kan. Iya. Gitu ya. Dan ini kayaknya saya juga pernah dengar dan saya kira saya sudah mulai mempraktekkan juga kerjasama dengan psikolog untuk yang DBT ya. Dialectical Dialectical Behavior Behavior Therapy. Iya, Itu kan iya, katanya iya. juga bermanfaat. Beberapa pasien saya oke banget dipakai Iya. DBT itu. Iya, itu jadi turunan dari CBT ya. Ya, karena ini sesuatu yang baru kan. Iya. Sesuatu yang baru Iya, karena betul, dulu baru. zaman kita masih di sekolah tuh tahunya cuma CBT. Oh, Ya kan? Kalau ini kan agak lain ya, Iya. agak lain kan. Iya, Pendekatannya agak lain. Jadi memang agak kompleks karena bukan hanya perorangan tapi ada grup terapinya juga. Dan di dalam komponennya ada relaksasi progresif, ada mindfulness dan harus ditaati oleh pasiennya. Jadi benar-benar diajak bekerja sama kayak gitu ya. Dan alternatif melakukan hal-hal yang sebagai pengganti dari self harm itu macam-macam. Ada yang membenamkan kepala di air, ada yang pakai es batu, ada yang macam-macam deh pokoknya. Biasanya kalau remaja itu senang karena itu bervariasi seperti itu. Oh, Bentuk lucu ya. pelampiasannya ya. Itu ya, untuk pelampiasannya ya. Iya. Saya belum pernah nyoba sih kalau yang pakai es batu. Tapi itu jadi es batunya gimana itu prakteknya es batunya? Dipegang Terus? sampai dia hancur, sampai dia sehingga itu merasakan kan, itu rasa dingin itu kan juga seperti rasa sakit. Ya. Atau es batu ditaruh di baskom, kepalanya Benamkan. benamkan di situ, Oh. seperti itu. Oh gitu ya. Iya. Nah ini saya ada satu pasien juga ya. Apakah saya waktu itu masih berpikir, apakah ini termasuk salah satu gangguan kepribadian juga? Dia tidak pernah bisa berhenti untuk ditattoo. Jadi dia bilang kalau saya rasanya nggak karuan, rasanya bingung apa, saya ingin disakiti, tapi instead of self harm dia ditattoo sampai seluruh badannya cuma tinggal muka. Ini nanti bentar lagi dok. Nah, untung dia terus berobat kan, akhirnya bisa direm. Tapi ini apa ya mungkin satu namanya hal yang sama juga ya dengan Kayaknya self harm. sama. Jadi karena itu ada sesuatu di otaknya yang sinyal sakit itu salah dibaca oleh otaknya sebagai sesuatu yang membuat rasa nikmat. Seperti itu Iya. sehingga dia seolah-olah pengen terus disakiti. Iya. Kita ngelihatnya nggak enak tapi buat dia itu Heeh. enak. Jadi dari instead of dia pikir daripada self harm cuma coret-coret nggak jelas dia bilang saya pergi aja ke tempat-tempat orang Tato. tato itu terus ini sampai di sini penuh padahal perempuan itu pasienku penuh Sakit untung padahal ya. untung dia ada bentuknya nggak cuma tulis-tulisan aja jadi bagus gitu ada, ya kayak lukisan ya gitu nanti tapi dia sedikit terus jadi gitu jadi kelihatan tuh bagaimana jadi merasakan satu kenikmatan di situ. Iya. Ya, jadi sesuatu yang nikmat kan susah kalau dilarang. Iya. Nah, jadinya kayak edik jadinya. Betul. Gitu. Ya. Jadi kalau Behavior pengalaman addiction. seperti itu, ya kan? Behavior ya. Kan itu kan lebih susah ya atau sama kalau mengatasi dengan adiksi yang biasanya Sama. kan mereka sering Iya. ya pakai adiksi itu wah luar biasa Substance itu use ataukah behavior. dan senangannya Pada dicampur-campur dasarnya adiksi itu ada sesuatu Di otaknya ya. di otaknya yang salah, ada chronic relapsing disease. Jadi selalu pengen berulang. itu udah jadi edik kan Iya. kan makanya orang kan bilang oh ini kok udah edik untuk tattoo gitu itu mungkin Iya. mungkin dasarnya adalah satu Sama. kepribadian ambang ini yang Iya, dia bisa. sadari gitu Iya. kan
Dia pikir wah orang itu berani apa segala macam, padahal sebetulnya malah penyakit gitu. Iya. Orang tuanya yang khawatir banget. Ini kok makin banyak tatonya ya. Tapi karena tatonya bagus jadi dia peer groupnya menyokong. Nah, paling parah kan itu. iya. Atau dia merasa dengan itu dia lebih bisa diterima sama peer groupnya. Itu lebih parah lagi. Iya, Ya kan malah terusnya ada penguatan untuk melakukan itu, ya kan? Iya. Nah, itulah salah satunya ya. Jadi kalau kita melihat pasien datang dengan halusinasi, dengan gejala disosiasi itu, kita memang sulit kalau langsung berpikir pada satu gangguan kepribadian ambang ya. Oh iya ya, tidak langsung seperti itu karena dia memang bisa ada gejala yang mirip-mirip ya. Ada slight psikotik, ada kadang-kadang. Makanya differential diagnosisnya macam-macam ya. Betul, DD-nya banyak sekali. Sering disangka bipolar. Sering Bipolar. kali. Paling sering. Paling Paling sering. disangka Karena bipolar. biasanya saya juga Karena working diagnosisnya. Instabilitas dari moodnya. Moodnya betul. sangat labil sehingga susah sekali berteman. Kalau punya pasangan juga pasangannya capek karena moodnya berubah-ubah Betul. per detik, kadang-kadang per menit. Jadi tadinya habis marah-marah tau-tau udah baik lagi. Iya. Ini dia- pasangannya kan susah ya. Betul, ini juga selalu ada satu pasien yang juga datang karena dia sulit mendapatkan pacar yang bisa langgeng dia Iya. bilang. Karena ya gitu, udah bagus tiba-tiba dia putus. Apa ya ternyata ini waktu dikaji lebih lanjut, oh ada gangguan kepribadian ambang. Jadi tiba-tiba udahan gitu. Berubah gitu kan Iya. ya, berubah. Atau dia ditinggalkan sehingga ya tadi Ya, abandonment itu ya. ditinggalkan karena dia pengennya clingy kan. Orang nggak boleh bergaul sama orang lain. Atau pula balik telepon gitu. Kamu di mana? Kamu di mana gitu. Makanya jangan seringan telepon dan. Ya kan, kamu di mana? Kamu apa? Gimana gitu kan. Emang ya. Jadi biasanya ya saya itu juga ada pasiennya gangguan kepribadian ambang, ibunya sendiri juga ada kelainan. Ya kan? Biasanya. Depresi ya itu sering kali karena ya perlakuan dari bapaknya kan gitu kan. Nah, itu satu lagi tuh bapaknya itu saya kalau lihat KDRT. Oh, banyak. Jadi ini waduh bener-bener satu family yang patologis gitu. Satu family yang patologis. Kalau kayak begini ini harusnya kan family terapi ya. Betul. Saya dalam Kenapa ya? suatu talk show begini lebih senang menyampaikan hal-hal yang apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan, kita mengajak kerjasama, Nah, iya. sehingga pasien-pasien itu menjadi optimis, pasien-pasien itu menjadi senang bersemangat Ya. bahwa ini bisa ada Bisa jalan, diatasi ini ada ya. solusi, Ya. sehingga semakin kooperatif untuk kita ajak untuk berobat. Tapi kan lingkungannya sedikit-sedikit ya harus ada suportif lah ya sama dia gitu. Iya. Nah, itu yang kadang-kadang agak susah juga ya. Jadi memang orang tua mutlak harus bekerja sama. Kalau itu remaja atau dewasa muda yang mengalaminya ya. Seringkali orang tua kan nggak tahu ya karena tadi anak tidak bisa berkomunikasi, takut berkomunikasi sama orang tua sehingga udah bertahun-tahun sering di kamar nggak keluar-keluar, ternyata self harm seperti itu. Nah kalau seperti itu mungkin ya tidak ada kata terlambat sebetulnya ya Mas Hendri, Iya. tidak ada kata terlambat dalam arti ya memang misalnya sudah ada bekas-bekasnya tetapi daripada lebih parah lagi dan menjadi suicide ya kita tetap optimis bahwa bisa dibantu. Ya. Ini gangguan kepribadian ini kalau anaknya menjadi lebih tua, misalnya sudah dia 30 itu biasanya ada perbaikannya. Biasanya seperti itu kalau gangguan kepribadian pada umumnya. Namun kalau kepribadian ambang tergantung juga tadi kalau ada faktor biologinya, ada faktor biologi dan pengasuhan orang tuanya itu begitu traumatik, trauma itu nggak dihilangin, tidak mendapatkan terapi, nah itu kayaknya juga nggak mudah ya, nggak semuanya ya. Kalau dia rapuh sekali, egonya sangat lemah, ketemu stresor, Umat lagi ya. Jadi memang harus dikuatkan self-nya, penghargaan terhadap diri sendiri, merasa dirinya berarti. Iya. Gitu. Self esteem-nya itu luar Iya. biasa. Jadi kan memang kalau anak itu atau remaja itu
mencintai dirinya sendiri, bisa menerima dirinya sendiri seperti apa adanya, ada self acceptance ya, mestinya ya dia tidak akan mudah untuk merusak Iya, gitu ya. kuncinya itu nomor satu self acceptance dan mencintai diri sendiri ya. Ya itu makanya. Nah kemudian mungkin ya biasanya peran keluarganya untuk mensupport gitu kan ya. Kalau di apa namanya di lingkungan sekolah ya, itu pernah nggak ada pengalaman justru yang meminta konsultasi itu justru dari guru pembimbing instead of orang tua? Pernah dapat? Saya nggak ada pengalaman. Oh, saya mahasiswa ada. Ada? Seperti itu. Jadi mahasiswa dan anak SMA. Jadi dia mendapat ide-ide untuk self harm itu melihat temennya justru. Loh. Jadi pada waktu mengambil air wudhu, melihat temennya, loh kamu kenapa tangannya kok berat-berat? luka? Aku self harm ini namanya. Self harm itu apa? Ya udah habis itu dia ikut-ikut, kalau lagi nggak enak perasaannya ikut-ikut temennya itu. Nah akhirnya sering tidak masuk kelas, terus di WC kayak di sekolah ya. Lama-lama nih anak nilainya turun, nah gurunya aware. Nah kebetulan gurunya itu yang mengkonsultasi. Nah ini agak menarik ya, karena kan agak beda ya. Kok dia ngikut-ngikut gitu. Iya. Iya kan? Itu, Dia ngikut-ngikut kan self harmnya itu ya. Jadi bukan dari dia sendiri idenya merasakan sesuatu yang bikin dia sakit atau gimana ya gitu. Tapi kebetulan memang si anak itu sudah merasakan kekosongan, rasanya hampa juga gitu kan. Hampa itu karena memang ibunya ini sibuk, ibunya tidak kerja, tetapi sibuk arisan. Enggak, khawatir bapaknya itu berselingkuh. Jadi memata-matai, terus Jangan-jangan ibunya ada gangguan juga. ibunya self esteem-nya sih kayaknya ya. Seperti itu. Gitu. Yang bawa saya tuh budenya. Ya ini ya. Jadi atau konselornya ya kadang-kadang kayak gitu ya. Memang kayak gitu. Memang ini hal yang menarik karena kita ya tantangan lah ya gitu. Tantangan pertama kali dalam menegakkan diagnosis karena ya tentu kalau kita membuat diagnosis itu bipolar atau psikoafektif, tentu penanganannya agak beda kan. Iya. Jadi memang kalau pada waktu pertama ketemu, unless itu gejalanya lengkap banget sehingga kita mengarah ke situ, ya kita pasti larinya ke yang umum ya. Tapi sekarang otomatis kita juga itu termasuk sesuatu yang kita pikirkan lebih sering karena memang penderitanya makin banyak. Iya, banyak. Hampir di salah satu rumah sakit tempat saya bekerja itu, kalau yang dirawat karena ide untuk melukai diri dan akhirnya ingin Bunuh dirinya diri. tidak berada lagi di dunia ini itu hampir semuanya seperti itu. Jadi itu makin banyak kan? Makin banyak. Makanya yang sesuatu yang jadi memang dengan perubahan zaman itu juga gangguan-gangguan dari kejiwaan itu juga bergeser. Ya kan? Dulu lebih banyak apa, sekarang makin yang kayak seperti ini. Betul. Ya kan? Jadi ini memang sesuatu yang kita harus waspadai ya, kita harus aware, terutama orang tua. Jangan sampai anak itu sudah menderita dan melakukan self harm udah bertahun-tahun nggak pernah ngerti. Iya. Karena nggak pernah ngobrol, nggak pernah apa, ya kan? Nah itu rasanya ya. Jadi gimana pesannya Dr. Sylvia atau Dr. Danardi? Saya mah dari tadi itu mendengarkan. Enak tuh ya. Iya, kalau apa langkah yang harus kita lakukan, misalnya ada pasangan atau keluarga dekat kita sering melakukan self harm. Oh ya, ini ada pertanyaan nih dari penonton. Ya kita ke psikiater lah. Iya. Ya, karena pertolongan pertama harus ke psikiater. Iya. Ya, karena itu termasuk kadang-kadang anak ini masuk ke rumah sakit di IGD emergency karena percobaan bunuh diri. Nah, sering kali. Nah, jadi orang yang dengan percobaan bunuh diri jangan cuman terus secara
medis, dibereskan semuanya aman terus dipulangkan. Kita harus lihat dulu kausanya apa, jangan sampai ini terulang lagi gitu. Jadi kalau orang dengan tentamen suicida atau percobaan bunuh diri itu jangan buru-buru kita pulangkan kalau rasanya dia sudah aman secara ya penyakit-penyakit yang lain, tapi kejiwaannya kan kita nggak ngerti, kita harus lihat dulu ya, jangan buru-buru dilepas. Paling tidak kalau kita sudah tahu pasien itu bisa lalu kontrol dan bisa dipegang oleh psikiaternya untuk penanganan lebih lanjut, ya kan? Tadi kalau pertanyaannya Dokter I, bagaimana apa yang bisa kita lakukan? Nomor satu kayaknya preventif Ya, prevensi ya. preventif. Nah, dalam arti kita melakukan edukasi, mungkin juga harus lebih luas ya, Dokter Danadi ya. Jadi edukasinya kalau sekarang ini kita banyak medsos, mungkin lebih bisa bekerja sama dalam tayangan-tayangan tertentu yang membuat ibu-ibu, bapak-bapak muda atau remaja itu sendiri ikut atau melihat sehingga lebih memahami fenomena-fenomena seperti self harm ini, sehingga mencegah untuk menjadi lebih lanjut dan lebih parah. Berbicara habis dari tadi saya melihat bahwa self harmnya malah jadi lari kemana-mana. Saya ingin kembali fokus pada self harm. Bahwa kalau kita memang kedatangan pasien dengan self harm ataupun juga tadi yang masih reject tentang self harm, bahwa ada masalah psikis yang harus diselesaikan, ada masalah psikis yang harus dikenali oleh pasien kita, oleh klien kita. Kalau kemudian pasien ini sudah bisa mengenali, maka kita mengajak bahwa Anda melakukan self harm, kegunaannya untuk apa, apakah mau begini terus. Kemudian kita ajak mengenali pencetus-pencetusnya, kita kenali predisposisinya, kita mengenali bahwa sifat-sifat dia seperti apa, kalau ini dikaitkan dengan kondisi keluarganya, orang tuamu seperti apa, kalau perlu memang kita melakukan family therapy, bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan perubahan, ada sesuatu yang harus dilakukan koreksi, agar supaya bahwa pasien ini bisa mengenali gejalanya, kemudian bisa mengendalikan diri, melakukan perubahan, bagaimana cara melampiaskan emosi, dan juga bagaimana cara menyikapi sikap-sikap orang tua yang semula tidak disetujui. Syukur-syukur kedua orang tuanya juga kemudian melakukan suatu perubahan. Maka terapi komprehensif seperti ini akan bisa lebih cepat untuk melakukan terapi, untuk melakukan perbaikan, dan self harm ini moga-moga pelan-pelan bisa dijauhinya. Insya Allah.